Halo Bapak Ibu Saudara, ASN Kemenkes, salam sehat bersama saya Margareta Yuliani di Ability to Execute A2A Essential, satu keterampilan esensial yang akan saya perkenalkan. Merupakan satu dari 9 modul keterampilan yang penting dan mendasar dan telah digunakan oleh Kementerian Kesehatan agar pegawai bekerja lebih efektif. Keterampilan esensial A2E ini juga mendukung reformasi di Kementerian Kesehatan, di mana semua pegawai di Kementerian Kesehatan diajak untuk kerja cepat, kolaboratif, dan kerja fokus dalam menyelesaikan semua persoalan di dalam pekerjaannya. Nah, keterampilan A2E tersebut kenapa disebut dengan esensial? Karena merupakan suatu keterampilan dan alat dukung yang sesuai dan dirancang dengan sederhana dan mudah digunakan dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Bapak Ibu ASN Kemenkes, semakin banyak Anda belajar, semakin mudah Anda memecahkan masalah di dalam pekerjaan. Kita akan fokus pada bagaimana tools esensial dapat membantu Anda dan tim dalam bekerja di dalam satu tim. Setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, dipersilahkan nanti Anda untuk menuliskan rencana dan tindakan Anda pada buku kerja Anda. Mari kita bersenang-senang sambil belajar. Buatlah belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan satu tools atau alat yang memudahkan bagi Anda dan tim bekerja, yaitu GROW. Goal, Reality, Options, Way Forward. GROW adalah tahapan yang akan kita lalui ketika mengadakan percakapan untuk membimbing tim agar mereka dapat mencapai tujuan pribadi dan juga mencapai tujuan organisasi. Bapak Ibu ASN Kemenkes, coaching atau dengan kata lain pembinaan adalah kegiatan untuk membantu orang belajar dalam mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya. Ini merupakan alat yang ampuh untuk membantu orang lain tumbuh dan sukses. Nah, di dalam modul ini kami akan menyampaikan kerangka kerja untuk percakapan dalam melakukan coaching secara terstruktur. Mari kita refleksikan dulu. Apakah Anda mempunyai pengalaman di dalam melakukan coaching? Sudahkah pernah Anda melakukannya? Kalau sudah pernah Anda lakukan, apa yang Anda rasakan? Apakah coaching yang pernah Anda lakukan telah menghasilkan suatu hal yang lebih baik? Ada suatu pengalaman yang dapat saya sharekan di sini ya, di dalam pembelajaran. Ada di suatu pelatihan kepemimpinan. Pada pelatihan kepemimpinan, baik itu pelatihan kepemimpinan nasional, baik pelatihan kepemimpinan administrator maupun pelatihan kepemimpinan pengawas, output dalam pelatihan tersebut adalah menyusun kertas kerja, baik yang berupa proyek perubahan atau aksi perubahan. Guna menghasilkan output kertas kerja tersebut, seorang fasilitator diberikan tugas menjadi seorang coach. Tugasnya apa Bapak Ibu? Tugasnya adalah menggali potensi atau kemampuan peserta dalam menyelesaikan proses penyusunan kertas kerja tersebut. Dari mulai menemukan isu yang akan diidentifikasi, yang ada di organisasinya, dan akan diselesaikan masalahnya, hingga disusunlah suatu kreativitas dan inovasi dalam baik itu aksi perubahan maupun proyek perubahan yang disusun dalam bentuk kertas kerja. Teknis substansi permasalahan di tempat tugas atau di tempat organisasinya, si coach-nya tentu tidak memahami. Namun, dengan menggali potensi yang dimiliki oleh coach dan diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai, maka si coach sendiri yang akan menemukan cara dalam menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Berbeda dengan mentor. Mentor adalah atasan langsung yang secara teknis substansi sangat memahami tugas fungsi peserta latih yang menjadi mentinya. Untuk itu, mentor mempunyai tugas mendampingi dan membimbing menti dalam penentuan permasalahan dan inovasi yang disusun hingga penyelesaian masalahnya melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman dari mentor tersebut. Juga termasuk memberikan saran atau feedback.
Nah, coach selain membantu menggali potensi diri coachee agar dapat menemukan sendiri kemampuannya dalam menyusun kertas kerja, juga secara otomatis menjadi motivator bagi coachee. Peran dan tugas yang dilakukan coach ini akan memberikan kontribusi dalam keberhasilan peserta latih selain peran dan tugas mentor tentunya. Apa sih yang dimaksud dengan coaching? Sesuai peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, coaching sebagai aktivitas bertanya antara pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus sebagai coach dan pegawai atau coachee yang bertujuan untuk mendapatkan strategi atau pemecahan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Maka berdasarkan uraian definisi tersebut di atas, coaching diarahkan untuk menggali potensi seseorang agar dapat mandiri, mampu menghasilkan suatu strategi dalam pemecahan masalah. Bapak Ibu ASN Kemenkes, kapan coaching akan diberikan? Coaching diberikan ketika 1. Dibutuhkan untuk pengembangan potensi orang lain. 2. Ketika memfasilitasi perubahan perilaku. 3. Ketika menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi atau penggalian. 4. Ketika diperlukan dalam mengidentifikasi peluang baru. Dan 5. Ketika membuat strategi bersama. Nah, pada intinya, prinsip coaching adalah memberdayakan dan memaksimalkan. Bapak Ibu ASN Kemenkes, mari kita lihat yang bisa dilakukan oleh seorang coach apa saja dan apa yang tidak dilakukan oleh seorang coach. Sesuai tugas peran coach, yang pertama kali dilakukan adalah menciptakan suasana yang nyaman dan hangat, membuka kedekatan antara coach dan coachee sehingga terjadi interaksi yang menyenangkan. Kemudian setelah disepakati bersama tujuan pembicaraan yang akan dilakukan, coach memulai tugasnya dengan menggali potensi coachee, memberikan pertanyaan dan menjadi pendengar yang baik. Atau bisa juga dengan mengklarifikasi tanpa memberikan perintah. Sehingga coachee akan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh coach dalam mengembangkan dirinya dan dalam menentukan jalannya untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan tersebut, coachee akan membagikan pengalamannya dan juga opininya yang akan disepakati bersama dengan coach. Sedangkan coach di dalam melakukan perannya memberikan inspirasi dan dukungan, serta memberikan tanggung jawab kepada coachee dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan pembicaraan. Sedangkan beberapa hal yang tidak dilakukan coach, seperti coachnya berasumsi, coachnya mengevaluasi, atau mendikte, atau memberikan perintah, coachnya otoriter, ataupun mengklaim kesuksesan coachee adalah miliknya juga, itu tidak boleh dilakukan. Menurut the International Coaching Federation, coaching adalah satu langkah kerjasama dengan seseorang dalam sebuah proses kreatif untuk menstimulasi pikiran yang menginspirasi orang tersebut untuk memaksimalkan potensi diri, pribadinya, dan profesionalnya. Sekarang kita melihat gambar ini. Ya, Anda mengetahui siapa pria-pria ini? Ini adalah Usain Bolt, pelari terbaik di dunia yang menggunakan kaos hijau, dan pelatihnya adalah Glenn Mills. Sekilas Anda mungkin terkejut bahwa Usain membutuhkan seorang pelatih.
Padahal dia telah membuktikan dirinya sebagai pelari yang tercepat di dunia. Selain itu, Glenn sendiri tidak melakukan sprint lari 100 meter di rekor dunia. Namun, hanya karena pelatih Usain Bolt bukanlah seorang atlet profesional, bukan berarti dia tidak memiliki nilai. Kelebihannya di mana? Terletak pada kemampuannya mengamati selama proses pertandingan dan mampu mengidentifikasi kelemahan Usain untuk ditingkatkan dan membantu memperbaiki kelemahan tersebut. Hubungan antara Usain dan Glenn adalah bagaimana membangun peran pelatih sebagai mitra. Glenn tidak mengevaluasi kinerja Usain, melainkan mengidentifikasi bagian-bagian yang diperlukan perbaikan dan mendampingi Usain untuk dapat memahami dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mengembangkan diri melakukan lebih baik lagi. Di sini saya ingin menekankan bahwa kerangka growth, goal, reality, option, dan way forward dapat membantu memaksimalkan proses coaching. Anda yang akan memimpin dalam membantu coach menyadari kesenjangan mereka. Dengan metode grow ini, kesadaran coach akan tumbuh atau ditingkatkan dan juga akan menumbuhkan keyakinan bahwa coach dapat menutup kesenjangan yang dimiliki secara bertanggung jawab untuk menemukan sendiri keputusan yang diambilnya. Nah, Bapak Ibu, ASN Kemenkes, coaching adalah tentang mendengarkan, bukan memberitahu, dan Anda menggunakan grow secara sederhana praktis, hanya dengan mengajukan pertanyaan dalam urutan grow, GROW, untuk membuat percakapan tentang berjalan dan menggali potensi yang kemudian ditanggapi, ditetapkan dan dilaksanakan sendiri oleh coach. Mari kita bahas satu persatu kerangka grow, GROW. G, goal. Pada tahap ini, Anda dan coach akan menyepakati arah dan tujuan dari pembicaraan yang akan dilakukan. Contoh pertanyaan yang bisa Anda sampaikan, misalnya, apa tujuan kita untuk sesi kali ini? Apakah tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Apakah yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Apakah yang akan menjadi goal Anda? Ya, itu tadi contoh untuk G. Sekarang R, reality. Pada tahap ini, Anda mengevaluasi kondisi saat ini dan mengidentifikasi hambatan. Caranya, dengan menanyakan situasi yang dialami coach saat ini, termasuk hambatannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan klarifikasi yang kemudian dijawab oleh coach. Tugas Anda adalah menggali dari diri coach dan dari percakapan tersebut yang menanyakan situasi saat ini, Anda kemudian melakukan evaluasi pada situasi yang digambarkan tersebut dan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang bisa disampaikan. Apa yang Anda harapkan dari saya? Apa pandangan Anda terhadap situasi saat ini? Langkah apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini? Hal apa saja yang Anda alami saat ini? Apa yang membuat Anda ragu terhadap kemampuan Anda? Apa yang menjadi tantangan bagi Anda saat ini? Atau bagaimana Anda menyikapi hambatan yang muncul tersebut? Gambaran situasi seperti apa sih untuk saat ini yang Anda bisa ceritakan? Apa saja hambatan yang muncul dari situasi yang ada saat ini? Nah, itu tadi adalah dari R. Sekarang O, options. Pada tahap ini, Anda mengeksplorasi hasil evaluasi situasi dan hambatan yang telah diidentifikasi dengan berbagai cara, baik berupa pertanyaan-pertanyaan, mendengarkan, mengklarifikasi, mendorong, memotivasi dalam rangka memberikan support untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang bisa diberikan kepada coach. Siapa saja yang bisa Anda ajak berdiskusi saat ini? Atau apa saja hal yang ini Anda lakukan? Atau peluang apa saja yang bisa Anda ambil saat ini? Atau seberapa besar keyakinan Anda untuk melaksanakan keputusan Anda? Berikutnya adalah way forward, way. Hasil pembicaraan pada tahap option,
ya akan mengerucut, dan pada tahap ini Koci mengambil keputusan dan komitmen terhadap langkah tindak lanjut yang telah ditetapkan secara mandiri oleh Koci sendiri dengan pendampingan oleh coach. Nah, berikut adalah contoh pertanyaan yang bisa disampaikan. Apa saja langkah yang siap Anda laksanakan? Menurut Anda, siapa saja yang akan mendukung Anda? Atau kapan target Anda untuk bisa mencapai tujuan Anda? Atau seberapa besar komitmen Anda untuk mencapai tujuan? Atau seberapa yakin Anda bisa mencapai tujuan? Atau adakah bantuan yang harus saya berikan untuk Anda dalam mencapai tujuan Anda? Untuk memberikan gambaran pelaksanaan coaching, saya bersama kawan saya nanti akan memberagakan praktek coaching. Ya, kita simak ya. Ibu, apa kabar? Akhirnya Eka ketemu sama Ibu, Iya, ya ampun. aduh, sudah lama ya. Ibu. Jadi apa dong yang mau kita bahas? Iya, ini banyak banget Ibu yang mau Eka ceritain. Makanya ke Ibu, ketemu ya. Iya. Akhir-akhir ini justru butuh semangat yang full Ibu, karena ada tanggung jawab yang diberikan pimpinan ke Eka. Iya, pekerjaan besar gitu. Oh, keren dong ya. Nah itu dia, tapi kok kayaknya semangat Eka tuh justru malah turun gitu. Oh, aduh, Gimana tuh, Bu? Ya, Kalau gitu, tolong, Ibu. kalau gitu kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Kita obrolin berarti bagaimana menumbuhkan semangat gitu kah? Iya, bisa Untuk ya, Bu. goalnya Mbak Eka ini? Menurut Eka, menurut saya itu Bu nggak ada apa ya, kurang gitu loh Bu pengalaman saya gitu. Tapi pimpinan tuh percaya Mbak Eka pasti bisa gitu. Mbak Eka bisa, tolong kerjakan ini gitu. Ya udah gitu. Tapi kok deadline-nya juga singkat Ibu gitu. Jadi nggak kurang semangat gitu. Padahal Kenapa jadi pesimis begini? untuk ngumpulin semangatnya, terus juga mikirin pekerjaannya, nah itu dia. Oh, aduh, apa saja sih yang sudah direfleksikan sama Mbak Eka kok sampai mikirnya seperti itu? Nah, sebenarnya ada teman diskusi ya Bu ya gitu, teman diskusi kalau ya saya juga melakukan diskusi dengan tim gitu kan, juga dengan pimpinan, Iya. terus juga alhamdulillah komunikasi saya juga baik gitu kan, berkomunikasi mengenai pekerjaan ini, terus juga ada waktu untuk schedule-nya gitu untuk melakukan apa ya kira-kira to-do list saya melakukan itu juga gitu kan Bu. Terus juga brainstorming terus gitu. Itu sih Bu yang saya lakukan. Iya. Dukungan dari pimpinan seperti apa? Kalau tadi sudah berbicara dengan pimpinan, dengan teman-teman di tim kerja, dukungannya seperti apa? Nah itu, untuk dukungan pimpinan sangat mendukung sebenarnya ya Bu, kalau menurut Eka. Jadi sangat mendukung baik anggota tim maupun teman-teman maupun juga pimpinan. Tapi mungkin karena kesibukan pimpinan juga yang enggak ada waktu, banyak waktu untuk Eka akhirnya bisa berdiskusi gitu. Jadi nah itu dia mungkin yang akhirnya aduh terus saya kemana nih gitu. Ketemu saya lagi gitu ya. Ibu akhirnya gitu. Sudah dicoba kah untuk berbicara dengan siapa lagi gitu? Belum sih Bu, baru itu saja pimpinan yang ya mungkin kayaknya Eka perlu ini ya Bu, perlu ada membicarakan ini dengan seseorang yang mungkin ada pengalaman di bidang ini juga gitu ya Bu ya. Menurut Mbak Eka gimana? Iya, sepertinya itu ya, itu yang belum Eka lakukan ya. Jadi pekerjaan itu yang sedang Eka lakukan. Nah, Eka belum banyak melakukan diskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman di pekerjaan yang akan Eka lakukan ini. Dukungannya banyak ya? Iya, sepertinya itu sih ya Bu. Jadi luar biasa. akan ada banyak masukan-masukan lagi gitu ya, dengan kasus-kasus yang beda tentunya gitu. Iya, apakah itu juga menjadi satu option yang bagus menurut Mbak Eka? Kayaknya dalam waktu dekat Eka akan mencari orang itu dulu gitu ya Bu, atau enggak unit mana sih yang sudah melakukan ini sebelumnya gitu ya. Bisa juga sih Bu seperti itu. Oke. Punya ide apa lagi nih?
Mungkin bisa ini ya, apa namanya, dengan mengajak pakar gitu bisa ya Bu ya, pakar narasumber gitu, ngundang narsum dulu gitu ya. Bisa itu juga kali ya Bu, di samping internal gitu udah ya. Cantik, udah bener. Bener nggak sih Bu, tuh kan kalau ketemu Ibu ini jadi apa ya, ide-idenya jadi muncul. Padahal kemarin itu yang diperlukan. ngobrol ya Bu. Iya. Iya, terus kemudian kalau sudah ketemu nih tadi keinginan-keinginan Mbak Eka, apa tindak lanjutnya? Ya dalam waktu dekat mungkin ya besok kali ya, Eka langsung coba cari unit yang sebelumnya mengerjakan dan PIC-nya siapa sih. Eka itu dia sih, PIC-nya siapa. Nah itu Eka akan kejar dia, coba ngobrol itu, karena ini tiba-tiba pekerjaan ini dikasih ke Eka, itu dia sih. Iya, yakin bisa ya? Iya, bisa ya, insya Allah ya. Pelan-pelan, iya, Eka cari ya. Oke, ada lagi nggak yang menjadi kerisauan? Sementara itu dulu sih Bu, banyak sebetulnya, tapi sepertinya itu aja. Yang ini dulu. sudah bisa diselesaikan? Bisa, Oke, Bu. yang penting mungkin nanti harus komitmen gitu ya? Baik Bu, Ya, komitmen ya oke. Bu. Apa komitmen untuk menyelesaikan? ya? Iya. Luar biasa. Bapak Ibu ASN Kemenkes, kita telah ikuti tadi praktik melakukan coaching, di mana coach hanya bertanya dan memberikan klarifikasi. Dia tidak menunjukkan, dia tidak memberikan bantuan jawaban. Nah, mudah bukan? Selanjutnya, silahkan nanti Anda akan praktekkan melakukan coaching bersama rekan Anda sebagai coachee. Oke, silahkan dikemas. Ada 2 orang, satu sebagai coach, satu sebagai coachee, dan nanti videonya bisa Anda sampaikan kepada kami. Tugas yang akan dilakukan adalah mendemonstrasikan cara menggunakan GROW melalui sesi mini coaching dengan menggunakan 1 pertanyaan dari setiap kuadran GROW, GROW. Lakukanlah berulang kali untuk sasaran dan waktu yang berbeda. Setiap kali Anda melakukan, Anda bisa memaksimalkan potensi Anda sebagai coach. Bapak Ibu ASN Kemenkes, itulah tadi pembahasan kita tentang memberikan coaching agar pembelajaran ini ada tindak lanjutnya. Buatlah rencana tindak lanjut agar Anda dapat melakukan perubahan dengan melakukan coaching secara berkesinambungan. Oke, terima kasih. Kita semua sudah mendalami satu cara kerja yang lebih cepat dan fokus untuk implementasikan bersama tim kerja Anda. Memberikan coaching akan membantu Anda menyelesaikan masalah yang menghambat capaian kinerja Anda dan organisasi. Bersama tim kerja, Anda berkolaborasi mencapai tujuan dan akan sama-sama sukses. Selamat berkarya dengan menggunakan GROW. Sampai jumpa pada tools yang keren lainnya. Terima kasih.